Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Baiklah, hari ini kita belajar maqasid syariah. Maqasid syariah dalam bisnis dan keuangan Islam. Nah, sekarang masuk ke bab 5, cerita tentang penerapan maqasid syariah dalam ketentuan ekonomi syariah. Dia menerapkan maqasid syariah dalam ketentuan ekonomi syariah. Ini kita hanya bahas tentang ekonomi saja ya. Sementara maqasid itu dia ada, kalau ekonomi berarti pembahasannya tentang harta saja. Jadi di sini kita tidak bahas tentang tentang hifzuddin, memelihara agama, hifzun akal, memelihara akal, hifzun nasab, memelihara keturunan. Tapi kita cukupkan hari ini membahas tentang hifzul mal, memelihara harta. Jadi dalam penerapan maqasid syariah itu ada dua nanti, insyaallah. Ada umum, ada khusus. Penerapan maqasid syariah secara umum dan secara khusus. Baik. Sebelum itu diawali dulu dengan pembahasan, dibuka dulu. Harta itu dilihat dari dua sisi, katanya. Kita penulis begitu. Harta itu dilihat dari dua sisi. Sisi pertama dalam mendapatkannya, sisi kedua dalam memeliharanya. Jadi bagaimana kita mendapatkan dan bagaimana kita memelihara atau membelanjakannya. Jadi kedua-duanya harus diperhatikan. Didapatkan dengan cara yang baik, kemudian dibelanjakan ke tempat yang baik, baru diterima oleh Allah SWT sesuai dengan maqasid. Tapi jika sebaliknya diterima dengan cara diambil dengan cara tidak baik, walaupun dibelanjakan kepada yang baik, contohnya untuk bangun sekolah, tetap saja itu tidak diterima Allah. Atau sebaliknya, diambil dengan cara baik tapi dibelanjakan ke arah yang tidak baik, cari dengan cara yang halal, kemudian dibelanjakan ke tempat membeli sesuatu yang haram. Itu tidak dibolehkan Allah SWT. Dari sisi meliharanya itu terbagi dua. Jadi dari sisi mendapatkannya dan dari sisi meliharanya. Dari sisi meliharanya kita bahas terbagi menjadi dua. Pertama adalah menjaga maqasid secara umum, kemudian yang kedua menjaga maqasid secara khusus. Apa maksudnya menjaga maqasid secara umum dalam harta ini? Jadi disebut dengan maqasid ammah. Maqasid umum itu bahwa maqasid ini pun sebenarnya bisa dipakai untuk transaksi-transaksi yang lain. Bukan hanya transaksi jual beli, tapi juga bisa dipakai ke transaksi sewa menyewa, dan transaksi mudharabah, musyarakah. Boleh juga dipakai ini ke transaksi gadai gitu. Jadi bisa ini. Jadi itu disebut maqasid umum. Jadi bukan hanya kepada satu transaksi, tapi bisa dipakai ke bermacam-macam transaksi. Maka poin yang pertama itu setiap kesepakatan itu harus jelas. Jadi baik dalam jual beli maupun gadai menggadai maupun sewa menyewa, itu transaksinya harus jelas. Jadi harus jika ada transaksi ekonomi, maka maqasid yang pertama, maqasid umumnya itu adalah transaksinya harus dijelaskan, tidak boleh disembunyikan. Baik dua orang yang berakad atau lebih gitu. Baik orang, kalau dalam jual beli tentu penjual dan pembeli tidak boleh menyembunyikan. Penjual tidak boleh menyembunyikan
barangnya, pembeli juga tidak boleh menyembunyikan uangnya. Sewa menyewa juga begitu. Penyewa tidak boleh menyembunyikan barangnya, si penyewa juga tidak boleh menyembunyikan bayarannya. Ya, setiap kesepakatan harus jelas. Yang pertama maksudnya setiap kesepakatan harus jelas itu yang pertama adalah diketahui oleh para pihak yang berakad agar tidak menimbulkan perselisihan. Yang kedua, disebut kesepakatan jelas itu transaksinya kalau bisa pakai tercatat. Kan kita tahu ayat Al-Qur'an ya. Ayat Al-Qur'an, ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertransaksi kecuali transaksinya itu redho sama redho di antara kamu. Tuh, termasuk juga yang C-nya adalah akadnya harus rela sama rela. Jangan ada salah satu pihak terpaksa. Itu nggak boleh. Kemudian berikutnya adalah tidak melakukan praktek monopoli. Praktek monopoli kan berarti apa? Apa namanya itu? Praktek monopoli itu artinya ya memaksa orang lain untuk membeli barang beliau, gitu kan. Jadi nggak boleh praktek monopoli. Itu yang pertama ya, kesepakatannya harus jelas. Terus kesepakatan harus jelas itu dirincikan lagi. Itu maqasid yang pertama. Maqasid yang kedua, setiap kesepakatan ya, setiap kesepakatan itu harus adil. Yang pertama harus jelas, yang kedua adil. Jadi poin-poinnya dari adil itu yang pertama adalah kewajiban pelaku akad untuk melakukan hak dan kewajibannya. Jadi pelaku akad punya hak dan juga punya kewajiban. Jadi haknya harus ditentukan, kewajibannya apa. Jadi kan adil. Jadi kalau dalam apa ya namanya? Kalau dalam jual beli misalnya haknya dapatkan barang, kewajibannya adalah membayarkan harga seharga barang itu gitu. Terus adil. Kemudian tidak menzalimi orang lain. Yang kedua, tidak menzalimi orang lain, tidak menipu orang lain dan segala macam. Kemudian kalau hadis yang berkaitan dengan ini lahu qurata fisukina, tidak boleh ada monopoli di pasar kami. Itu kan kalau monopoli itu kan juga disebut kezaliman. Kemudian poin berikutnya tentang adil itu adalah berinfak, tidak boleh menghambur-hamburkan harta. Jadi itu namanya adil. Jadi, kalau orang yang punya banyak uang, infakkanlah, bagilah pada orang lain, ya kan? Nah, kalau misalnya nih dia banyak uang, jangan jual mahal-mahal, gitu kan? Jual aja sesanggupnya, sebisanya, agar adil harta itu terdistribusi kepada orang lain. Baik, itu yang kedua, kesepakatan terus adil. Yang ketiga, komitmen dengan kesepakatan. Maqasid umum yang berikutnya adalah komitmen dengan kesepakatan. Jadi itu umum. Kan umum bisa dipakai untuk jual beli, sewa menyewa, bisa dipakai untuk yang lain-lain ya. Kan umum nih, umum. Komitmen dengan kesepakatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya alladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Jadi itu namanya maqasid. Maksudnya pertama harus apa tadi? Ulang lagi, harus jelas. Kemudian yang kedua harus
adil. Yang ketiga, harus menjalankan kesepakatan, komitmen dengan kesepakatan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, melindungi hak kepemilikan. Jadi hak yang keempat itu melindungi hak kepemilikan, ya kan? Para ulama telah sepakat bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil itu diharamkan. Sanksi atas kejahatan tersebut adalah 2. Kalau mengambil harta orang lain itu hukuman yang sudah ditentukan, seperti hukuman terhadap tindak pidana pencurian. Jadi sudah ditentukan, yang mencuri dipotong tangan kalau seandainya pencuriannya sampai 1 nisab. Jadi maksudnya itu tentang apa? Tentang duit itu yang melindungi hak kepemilikan, jangan mencuri. Atau hukuman takzir, hukuman yang belum ditentukan batasannya. Hukuman takzir kurang dari 1 nisab atau 90 gram emas atau 90 juta. Kurang daripada itu maka dia dihukum takzir namanya. Takzir itu mungkin di penjara saja seminggu atau 2 minggu. Jadi setiap pencurian itu, setiap pengambilan harta orang itu dengan cara yang haram, maka ada hukumannya, baik hukuman takzir maupun hukuman had. Takzir itu hukuman yang ditentukan oleh hakim karena kesalahannya tidak sampai besar gitu, sampai 1 nisab. Jadi kalau had itu langsung dipotong tangannya karena sudah sampai 1 nisab, itu hakim yang menentukan. Jadi maqasid syariah itu harus terwujud secara umum. Apa itu? Melindungi hak kepemilikan, hak barang juga jangan diambil ya barang orang lain atau dipakai saja orang lain. Ada hak takzir di sana, ada hak ada hukum takzir di sana dan hukum had. Berikutnya ketentuan-ketentuan akad syariah. Jadi harus apa? Secara maqasid syariah, ketentuan-ketentuan akad syariah itu harus terwujud. Ada 5 tujuan maqasid syariah dalam ketentuan yang sah dan tidak sah akad tersebut. Yang pertama adalah terdistribusi, rawaj namanya, terdistribusi. Jadi maqasid syariah itu harta itu tidak boleh menumpuk kepada satu orang, harus terdistribusi harta itu. Kemudian harga itu harus jelas. Jadi bukan misalnya menjual burung yang sudah lepas itu kan nggak jelas gitu. Kemudian terpelihara. Jadi terpelihara harta itu, bukan harta yang burung lepas tadi. Kemudian stabil harta itu, tidak stabil gitu. Kalau tidak stabil, fluktuatif itu bingung juga menentukan harganya. Ya kan, harta itu misalnya jual mobil gitu, mobilnya itu jelas gitu, bisa dipakai gitu. Kadang-kadang bisa dipakai, kadang-kadang enggak, itu barang rusak namanya ya. Kemudian adil. Jadi ibaratnya nomor 5 ini adalah merangkum yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Jadi maqasid nomor 5 ini adalah secara umum adalah ketentuan akad syariah harus terjaga. Kemudian berikutnya yang keenam, harta itu harus terdistribusi. Ulang lagi ya, diulang-ulang lagi. Sebenarnya ini hanya pengulangan aja, ya kan? Hanya pengulangan aja sebenarnya, ya kan? Yang tadi itu sebenarnya sudah ada. Tapi yang paling penting itu kan 3 itu. Pertama hartanya harus apa? Yang pertama tadi adalah harus jelas, kemudian harus adil, kemudian yang ketiga komitmen kesepakatan, ya kan? Nah itu aja yang 3 itu yang penting. Yang 3 itu yang penting ya. Sementara kalau nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu sudah pengulangan dari nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 sebenarnya. Tapi kalau dihafal juga nggak apa-apa karena di bukunya juga begitu. Harta itu harus terdistribusi. Islam mensyaratkan akad-akad, baik akad yang bisnis, muawadhah ataupun sosial. Jadi boleh distribusi dengan cara jual beli, atau sewa menyewa, atau gadai menggadai. Boleh juga terdistribusi dengan cara
Tabarruk itu agak sosial, kasih aja. Kasih, hadiah, hibah, itu boleh. Pokoknya harta itu tidak boleh tersimpan kepada satu orang. Kalau harta itu tersimpan kepada satu orang, yang lain nanti nggak punya harta. Contoh misalnya, kalau ada orang yang monopoli tanah, gitu, yang lain tidak akan bisa punya rumah, gitu. Padahal tanah itu tidak akan mungkin bertambah. Gitu. Maka harusnya pemerintah membuat kebijakan, misalnya satu orang itu hanya boleh memiliki tanah 500 meter gitu untuk dia gitu. Satu keluarga itu 500 meter gitu, atau 1 hektar paling banyak. Kurang lewat daripada itu tidak dibolehkan. Kapanpun dia akan membeli tanah nggak bisa gitu. Jadi tidak ada orang, sebab kalau ada orang yang bisa beli tanah sebesar-besarnya gitu kan, terus nanti dia monopoli tanah, akhirnya tanah dijualnya dengan harga yang tinggi, yang mahal. Nah, ini jadi masalah nanti kesenjangan sosial tuh akan terjadi tinggi gitu kan. Kemudian yang kedua, Islam membolehkan akad-akad yang mengandung sedikit gharar seperti akad salam. Jadi agar harta itu terdistribusi, sebenarnya Islam membolehkan sedikit-sedikit gharar, nggak jelas ya. Kalau salam itu kan agak nggak jelas sedikit. Misalnya uangnya sudah diberikan sementara hartanya belum diambil, itu kan sedikit ada ghararnya. Uangnya sudah diberikan tapi barangnya belum diserahkan, itu kan salam, itu agak gharar kan, tapi dibolehkan oleh Islam gitu kan. Dan yang ketiga, Islam itu mensyariatkan akad-akad yang bersifat luzum atau berlanjut. Dia akad-akad yang bersifat berlanjut itu disyariatkan. Kalau bisa jangan hanya sebentar saja akadnya. Kemudian yang ketiga, dilarang menimbun. Jelas ya. Kemudian yang keempat dan kelima, Islam melarang setiap bentuk praktek riba. Jadi enggak terwujud maqasid syariah. Lanjut. Yang ketujuh. Jadi yang ketujuh, maqasid syariah itu secara umum adalah kewajiban bekerja dan memproduksi. Kewajiban bekerja untuk memproduksi. Allah memerintahkan untuk berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki. Terus merealisasikan hifzul ma dari sisi bagaimana mendapatkannya, sama halnya dengan merealisasikan harta yang sudah dimiliki. Jadi ya harus mendapatkannya harus dengan cara yang baik. Jadi kita disuruh untuk apa ya namanya? Untuk hifzul mal itu kita harus bekerja. Kalau bisa ya memproduksi, kita jangan tidak bekerja, tidak memproduksi, karena Allah tidak suka sama orang yang duduk-duduk. Objek kepemilikan yang dilindungi oleh syariat. Jadi ada objek yang dilindungi oleh syariat, mencakup dua hal, memiliki fisik barang atau memiliki manfaat barang, itu dibolehkan gitu. Nah, jadi dengan bekerja itu dia dapat fisik barang seperti rumah, terus dia bisa memproduksi manfaat seperti dia menyewakan mobilnya atau menyewakan rumahnya gitu. Jadi pokoknya maqasid umum dari ekonomi itu, Allah menyuruh kita untuk bekerja, tidak disuruh untuk berleha-leha. Yang ke-8, maqasid dari menjaga harta itu adalah harus investasi. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa bekerja, maka investasikan aja hartanya biar bergulir harta itu daripada ditumpuk, karena Allah tak suka dengan harta yang ditumpuk itu. Investasi tujuan Allah dalam harta yang dimiliki. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan-ketentuan untuk investasi seperti mudharabah, wadi'ah, macam. Bekerja wajib menghasilkan keuntungan. Keuntungan bisa diinvestasikan gitu kan. Keuntungan tersebut berhak diinvestasikan baik untuk infak atau belanjakan atau. Jadi keuntungan itu bisa secara diinvestasikan lagi untuk mencari keuntungan, atau bisa jadi untuk diinfakkan saja atau dihadiahkan saja. Jika dipergunakan dan masih tersisa, maka harta tersebut harus diinvestasikan, tidak boleh dibiarkan diam. Makanya dalam ekonomi syariah itu dibuat akad-akad yang bisa untuk menginvestasikan. Malahan dalam ekonomi syariah harta yang terpendam itu harus dizakatkan sampai habis. Contoh misalnya tabungan gitu.
tabungan itu wajib zakat tuh. Kalau ada tabungan yang 90 juta wajib zakat ya. Wajib zakat. Pokoknya tabungan itu tidak boleh lewat dari 90 juta. Kalau didiamkan begitu saja tentu rugi tabungan itu kan, segitu-gitu aja. Makanya kalau bisa diinvestasikan tabungan itu. Berikutnya, investasi dengan akad mudharabah. Jadi kayaknya tambahan ketiga, keempat, ke-8 ini sebenarnya kan. Nah, investasi dengan akad mudharabah dia apa namanya itu ya? Penjelasan-penjelasan tapi pakai nomor. Kalau yang menghafal nggak apa-apa juga. Tapi kalau nggak dihafal yang 3 di depan itu yang paling penting sebenarnya. Ya kan? Investasi dengan akad mudharabah. Maksudnya mudharabah bisa dilihat dari dua hal. Mudharabah dengan diri sendiri, temulah harta dengan diri sendiri. Ini bukan mudharabah namanya nih ya. Ini namanya yang ngerjain diri sendiri. Atau mudharabah kepada orang lain. Ini yang namanya mudharabah yang benar kita ini. Jadi harta itu harus diinvestasikan, dibuat akad mudharabah namanya. Kemudian keseimbangan antara keuntungan dengan risiko. Jadi maqasid dari maqasid syariah menjaga harta itu adalah yang ingin mendapatkan keuntungan banyak harus risikonya tinggi. Kalau keuntungannya sedikit pasti risikonya sedikit. Kayak orang jualan emas kan risikonya tinggi, maka keuntungannya pasti tinggi. Kalau orang jual cabai risikonya kan rendah. Kalau cabai hilang 1 kilo, mungkin duitnya habis cuma sekitar 50.000. Tapi kalau emas hilang 1 kilo, itu berat risikonya. Makanya wajar-wajarkan saja gitu. Kalau seandainya keuntungan itu harus berbanding dengan risiko. Keuntungan tinggi kalau risikonya tinggi, keuntungan rendah kalau risikonya rendah. Makanya sebenarnya tidak membolehkan seseorang menjual sesuatu yang tidak bisa dimiliki karena dia tidak berhak mendapatkan keuntungan disebabkan belum ada risiko. Jadi belum punya risiko dia mendapatkan keuntungan itu nggak dibolehkan. Makanya menjual ke sesuatu yang tidak ada padanya itu tidak dibolehkan karena dia tidak punya risiko di situ, nggak punya andil gitu. 10 dulu pembahasan kita ya terkait tentang maqasid umum dalam dalam menjaga harta. Itu maqasid umum. Oh iya, maqasid umum itu hanya 10 ya. Hanya 10 dia. Besok kita akan masuk ke maqasid qasah sesuai dengan transaksi-transaksi. Transaksi apa maqasid transaksi ini? Apa maqasid dari transaksi? Jadi bahas satu transaksi, kemudian apa maksudnya. Transaksi apa maqasidnya. Kalau ini kan bisa dipakai untuk umum ya, maqasid untuk umum. Bisa kepada jual beli, bisa kepada sewa menyewa, bisa kepada yang lain-lainnya. Ya, kira-kira begitu ya yang perlu kita sampaikan pada hari ini. Jadi apa pembahasan kita? Pembahasan kita adalah penerapan maqasid syariah dalam ketentuan ekonomi syariah. Jadi maqasid syariah diterapkan dalam ekonomi syariah. Yang pertama tadi adalah kesepakatannya harus jelas, harus adil, tiga itu ya. Dan yang ketiga komitmen kepada kesepakatan. 3 itu aja sebenarnya sudah cukup. Yang lain penjabaran semua. Oke. Makasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup saja dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Waqafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.